Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. About perkembangan biologis, motorik, kognitif, dan sosio-emosional pada masa bayi. Before that, we will introduce our teams. We are from the third group, which member of Resti Latifah with NIM 78, Petiami Dwi Kurnia with NIM 84, and Aldina Apriliansyah with NIM 88. Next. Okay, the first material about perkembangan biologis pada masa bayi will be explained by Aldina Apriliansyah. To Aldina, it's your time. Oke. Yang pertama yaitu perkembangan biologis pada masa bayi. A. Urutan kefalokaudal dan proximodistal. Yaitu ialah urutan pertumbuhan di mana pertumbuhan terbesar selalu dimulai dari atas kepala, dilanjutkan dengan pertumbuhan mencakup yang besar, berat, serta pertumbuhan organ tubuh lainnya secara berangsur-angsur dari atas ke bawah, yaitu ke leher, bahu, tengah, dan lain-lain. Lalu, proximodistal ialah pertumbuhan dimulai di tengah tubuh lalu bergerak dari kaki dan tangan. Selanjutnya yaitu ada tinggi dan berat. Bayi yang baru lahir kehilangan 5-7% berat tubuh mereka. Segera setelah bayi menyesuaikan diri dengan menghisap, menelan, dan mencerna, mereka bertumbuh cepat dan memperoleh berat kira-kira 5-6 ons per minggunya selama bulan pertama. Lalu pada bulan keempat, berat badan mereka naik mencapai hampir 3 kali lipat dari berat mereka hari pertama kelahiran. Selanjutnya yaitu keterampilan motorik kasar dan halus. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan otot-otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Keterampilan motorik halus meliputi gerakan-gerakan menyesuaikan cara lebih halus seperti ketangkasan jari meraih dan menggenggam, gerakan pergelangan tangan, perputaran tangan, dan koordinasi jari. Yang keempat yaitu otak. Ketika bayi berjalan, berbicara, berlari, menggoyang-goyangkan mainan yang dapat berbunyi, tersenyum dan mengeluarkan dahi, mengerutkan dahi, maka perubahan-perubahan dalam otaknya sedang berkembang. Sebenarnya, sejak lahir bayi sudah memiliki semua sel syaraf yang akan dimiliki sepanjang hidupnya. Akan tetapi, pada saat lahir dan awal kehidupannya, keterkaitan sel-sel ini masih sangat lemah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fetiami. Pada Fetiami, silakan. Fetiami. Yang kedua ada perkembangan motorik masa bayi. Yang pertama ada 0-3 bulan. Selama 3 bulan pertama, Ami, maaf sebentar. Yang selanjutnya yang E. Perkembangan biologis. Yang E, kebutuhan gizi dan perilaku. Perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap bayi dalam cabang gizi, komposisi tubuh, tingkat pertumbuhan, dan pola kegiatan membuat definisian pertumbuhan gizi dan sesungguhnya sulit dilakukan. Akan tetapi, para pakar gizi menganjurkan bahwa bayi perlu mengkonsumsi 50 kalori per hari untuk setiap on berat mereka.
Selanjutnya ada perkembangan sensoris dan persepsi. Sensasi terjadi ketika sekumpulan informasi menandakan kontak dengan penerima sensor seperti mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Persepsi ialah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan. Selanjutnya ada persepsi visual. Dunia visual pada bayi yang baru lahir bukanlah kebingungan, tetapi bayi yang baru lahir diperkirakan pada bagian yaitu sepakat untuk menguji mata. 10-30 lebih rendah dari penglihatan orang dewasa normal. Tetapi akan selanjutnya ada pendengaran. Segera setelah kelahiran, bayi dapat mendengar walaupun ambang pintu sensor orang dewasa. Oleh karenanya, suatu rangsangan harus lebih nyaring untuk didengar oleh bayi. Selanjutnya ada sentuhan pada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir ternyata sudah bisa merespon terhadap sentuhan. Sentuhan ke pipi ternyata menghasilkan gelengan kepala, sedangkan sentuhan ke bibir menghasilkan gerakan menghisap. Sebagai contoh, sunat biasanya dilakukan pada bayi laki-laki kecil kira-kira 3 hari setelah kelahiran. Peningkatan tangisan dan ocehan intensif selama prosedur sunat dilakukan. Mengindikasikan bayi berusia 3 hari mengalami rasa sakit. Selanjutnya ada penciuman. Bayi-bayi yang baru lahir dapat membedakan bau. Hal ini ditunjukkan dari ekspresi wajah mereka. Mereka kelihatannya menyukai bau vanila dan Arabi tetapi tidak suka bau telur dan ikan busuk. Selanjutnya ada kecapan. Ketika menghisap, diolesi dengan suatu larutan yang manis, jumlah hisapan bertambah. Dalam penelitian, bayi-bayi yang baru lahir penglihatan suatu ekspresi senyum setelah diberikan larutan manis. Yang terakhir ada persepsi menyeluruh. Persepsi menyeluruh ialah kemampuan mengkaitkan dan informasi atas 2 atau lebih pengalaman sensoris seperti penglihatan dan pendengaran. Okay, thank you for Petiani. The next material about perkembangan motorik pada masa bayi will be explained by me. Pertumbuhan fisik dan kekuatan pada bayi akan bertambah yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan motorik kasar dan halusnya. Sehingga, sebagai orang tua perlu mengetahui tahapan perkembangan motorik bayi, agar bisa membantu mengoptimalkan tumbuh kembang sang buah hati. Perkembangan motorik anak menjadi salah satu hal penting yang butuh perhatian khusus dari orang tua, karena berhubungan dengan kemampuan anak mengendalikan gerak tubuhnya. Kemampuan anak untuk bergerak ini dipengaruhi oleh perkembangan kekuatan otot, tulang, dan koordinasi otak untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kemampuan motorik ini dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pada motorik kasar, ini berhubungan dengan gerak otot besar, yang ditandai dengan si kecil dapat duduk, berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus berhubungan dengan gerakan otot-otot kecil, seperti jari jemari tangan yang ditunjukkan dengan kemampuan si kecil memindahkan benda, mencoret-coret, dan menyusun balok. Perkembangan motorik pada masa bayi ini terjadi dalam beberapa perkembangan. Yang pertama pada usia 0-3 bulan. Nah, pada masa ini, si kecil akan berusaha untuk mengangkat kepalanya. Dan sebagai seorang ibu juga dapat membantu melatih kemampuan si kecil agar apabila otot si kecil bagian atas, bagian kekuatan leher dan tubuhnya sudah semakin kuat,
si kecil tidak hanya mampu mengangkat kepala, tetapi ia juga bisa menengok ke kanan dan ke kiri. Nah, selain itu, pada masa ini bayi juga mulai suka menendang-nendang kakinya, sehingga hal ini bermanfaat untuk memperkuat otot-otot kakinya. Kemudian pada usia 4-6 bulan, nah pada usia ini, si kecil sudah mampu mengangkat kepala dan dadanya ketika dibaringkan dalam posisi telungkup. Kemampuan mendorong kepala dan dadanya pun sudah lebih jauh ke atas. Tidak hanya itu, si kecil juga mulai bisa memiringkan badan ke sisi kanan dan kiri, dan menggulingkan badan. Pada usia ini, kekuatan kaki si kecil sudah semakin kuat, dan ibu bisa meningkatkan kekuatan otot kakinya dengan melatihnya berdiri sambil menopang tubuhnya. Namun, pada usia ini jangan terlalu dipaksakan, karena apabila si kecil belum siap untuk berdiri, jadi dapat membahayakan si kecil. Kemudian, pada masa usia 7-9 bulan, bayi sudah dapat bisa berdiri. Dan biarkan bayi memantul-mantulkan tubuhnya beberapa kali sampai ibu mengembalikannya lagi ke posisi duduk. Kemudian, kemampuan motorik halus bayi pada masa ini juga mengalami perkembangan, di mana bayi sudah bisa menggunakan tangannya sebagai penyangga keseimbangan saat duduk. Si kecil pun mulai bisa mengambil benda-benda yang jauh dari jangkauannya. Bahkan, ia juga bisa mengambil benda yang lebih kecil dengan ibu jari dan telunjuknya. Yang terakhir, pada usia 10-12 bulan, perkembangannya terjadi yaitu si kecil sudah bisa mengubah posisi sendiri, misalnya dari posisi terungkup ke posisi merangkak. Jadi ketika tengkurap, si kecil bisa mendorong tangan dan lututnya ke posisi dasar merangkak dan bergerak maju mundur tanpa melangkah. Gerakan ini tentu sangat bermanfaat untuk melatih otot tangan dan kakinya hingga ia siap untuk merangkak. Dan seiring mendekati usia 1 tahun, si kecil juga bertambah kuat, sehingga ia bisa mulai melangkah sambil berpegangan pada benda apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, untuk si kecil pada masa ini juga sudah bisa mengambil benda-benda kecil, lempar bola, dan bertepuk tangan sebagai perkembangan motorik halusnya. Oke. The next material about perkembangan kognitif pada masa bayi will be explained by Petiami Dwi Kurnia. Petiami. Oke, maaf. Yang ketiga ada perkembangan kognitif pada masa bayi. Yang pertama ada 0-3 bulan. Tahap perkembangan kognitif bayi pada usia 0-3 bulan berpusat pada mengeksplorasi indera dasar dan lebih banyak tentang tubuh serta lingkungannya, sehingga selama periode ini sebagian besar bayi akan mulai memperhatikan benda bergerak termasuk wajah ibunya atau pengasuhnya. Bisa membedakan rasa manis, asin, pahit, dan asam.
Lalu mampu mendeteksi perbedaan volume dan nada, menanggapi lingkungan dengan ekspresi wajah, dan menunjukkan perilaku antisipasif seperti mencari dan menghisap payudara atau botol susu. Selanjutnya ada usia 3-6 bulan. Selama usia ini, tahap perkembangan kognitif bayi mulai mengarah pada interaksi dengan lingkungannya. Meskipun seorang bayi belum bisa berbicara, untuk menggambarkan konsep seperti lunak, kecil, atau besar, mereka sudah mulai memahami konsep-konsep tersebut. Lalu ada usia 6-9 bulan. Mulai dari usia 6 bulan hingga 9 bulan, para peneliti telah menemukan bahwa tahap perkembangan kognitif bayi meliputi mampu memahami perbedaan antara benda hidup dengan benda mati. Yang kedua ada memberitahu perbedaan antara gambar dan menunjukkan jumlah objek yang berbeda. Yang ketiga, memanfaatkan ukuran relatif atau objek untuk menentukan berapa jauh jaraknya. Yang keempat, lebih lama pada benda-benda yang bergantung di udara. Objek yang membuatnya merasa penasaran. Lalu ada usia 9-12 bulan. Tahap perkembangan kognitif pada bayi 9-12 bulan. Yang pertama ada menentukan atau mencari objek yang tersembunyi. Yang kedua, memahami bahwa ibu atau perawatnya tidak akan menghilang ketika meninggalkan ruangan atau suatu tempat. Yang ketiga, meniru dan tindakan yang diamatinya seperti berbicara di ponsel atau menyikat gigi. Yang keempat, menyikapi permintaan verbal sederhana seperti menyederhanakan botol susunya ketika ibu memintanya. Yang kelima, melambaikan tangan ketika ibu pergi, memainkan permainan sederhana seperti ciluk ba dan umpet. Yang keenam, dan ketujuh, mengenai nama sendiri. Yang ke-8, mengoceh dan mengucapkan beberapa rangkaian seperti mama atau mamam. Yang terakhir, tertarik dengan mainan yang bergerak atau mengeluarkan suara. Bayi menerima informasi yang sama seperti orang lain di sekitarnya, tetapi melihatnya dengan cara yang berbeda berdasarkan pada pengalaman dan tahap perkembangan kognitif bayi, di mana tahap perkembangan keterampilan kognitif dapat dibedakan oleh masing-masing bayi. Okay, thank you for Petiami. The last material about perkembangan sosio-emosional pada masa bayi will be explained by Aldina Apriliansyah. Aldina, it's your time. Baiklah, selanjutnya perkembangan sosio-emosional pada masa bayi. Yang pertama yaitu perkembangan emosi. Menurut Weight Nutrition, perkembangan emosi bayi berhubungan dengan kemampuannya dalam mengenali, memahami, serta mengendalikan emosi yang ia rasakan. Dalam hal ini, ciri-ciri untuk setiap anak tidak melulu sama. Ada seorang anak yang ia merasa jengkel, dia akan menggigit, memukul, menangis, berteriak, melempar barang di dekatnya, atau bahkan hanya diam saja. Lalu pada perkembangan sosial, ialah sebuah kondisi saat bayi dapat merespon dengan baik keadaan sekitarnya. Misalnya, mampu memberi perhatian ayah ataupun orang-orang di sekitarnya. Perkembangan bayi dalam hal emosional dan kemampuan sosial harus berkembang seiring waktu dan bertahap. Maka dari itu, baik ibu maupun ayah harus mengetahui tahap-tahap perkembangan sosial emosional bayi. Nah, yang pertama yaitu pada tahap perkembangan sosio-emosional bayi bulan pertama. Perkembangan sosial maupun emosi bayi memang masih belum terlalu nampak atau sangat terbatas. Namun perlu diketahui bahwa si kecil sudah bisa bersosialisasi dengan sekitar meski hanya dengan kontak mata, tangisan, maupun gerakan tubuh ketika dia mendengar suara yang sangat tidak asing untuknya seperti suara ibu dan ayahnya. Lalu, bulan kedua, bayi dapat dibilang terdapat peningkatan dalam emosionalnya. Ia seringkali memberikan respon berupa senyuman, dan pada bulan ini sudah dapat memandangi orang-orang sekitarnya maupun lingkungannya.
Dan juga dia sudah dapat menikmati jika diajak berinteraksi ataupun marah ketika dia merasa tidak nyaman. Lalu pada bulan ketiga, anak juga sudah dapat memulai sebuah interaksi dengan ibu, ayah, maupun orang terdekatnya. Interaksinya hampir sama dengan bulan kedua. Ia akan melempar senyum ia akan melempar senyum yang sangat menggemaskan disertai menggunakan menggumam ketika diajak berinteraksi ataupun mengajak berinteraksi dengan memandang orang-orang tersebut. Perlu diketahui, pada bulan ketiga ini, anak sudah mulai mampu berekspresi. Lalu pada bulan keempat, anak dapat mengetahui yang sesama dengannya atau sesama bayi. Ia dapat merasakan atau dapat tertarik sama bayi. Jika ia bertemu sama bayi, maka dia akan memunculkan ekspresi yang senang atau antusias. Pada bulan yang kelima, bayi sudah bisa dikatakan dapat membedakan orang-orang sekitar. Ia sudah mulai mengetahui mana orang lain dan mana anggota keluarganya. Ketika ia bertemu keluarganya, responnya akan aktif dan bebas, berbeda dengan saat bertemu orang baru. Mereka cenderung diam sambil berusaha untuk mengenali siapa orang yang mengajaknya berinteraksi. Lalu pada bulan ini juga dapat dikatakan kalau bayi sudah dapat menyampaikan keinginannya maupun sebuah tolakan dengan jelas. Hal tersebut sangat amat membantu ibunya maupun siapapun yang merawatnya. Pada bulan ke-6, kita makin dibuatnya tersenyum dengan tingkah laku bayi yang makin ekspresif. Si anak mulai sudah bisa bermain dengan orang-orang sekitarnya dan dapat merespon dengan baik. Lalu pada bulan ini juga, ia sudah mulai nampak karakter si kecil. Lalu pada bulan ke-7 dan ke-8, anak sudah dapat menikmati saat-saat berinteraksi dengan orang-orang. Meski begitu, ia akan tetap malu-malu ketika bertemu seseorang yang asing untuknya. Dan pada bulan ini juga, ia sudah mulai untuk menirukan ucapan-ucapan terutama dari ibunya. Lalu pada bulan ke-9 dan ke-10, ia juga sudah mulai menunjukkan ekspresi lain, yaitu ketika dia berpisah dengan ayah maupun ibunya. Biasanya dia akan merasa sedih, dan juga ketika dia merasa diabaikan, dia dapat menangis maupun berteriak agar mendapatkan perhatian. Bayi pada bulan ini juga sudah dapat merespon kata-kata sederhana yang diucapkan oleh orang-orang seperti makan, minum, duduk, dan lain sebagainya. Lalu pada bulan ke-11 dan bulan ke-12, bayi sudah dapat mempelajari apa itu kasih sayang dan bagaimana bentuknya, seperti kontak fisik yang biasa dilakukan oleh orang tuanya, seperti mencium atau memeluknya. Dan bayi juga tak segan untuk membagi rasa kasih sayang tersebut ke orang sekitar seperti saat diminta untuk memberikan sebuah ciuman di pipi, bayi akan dengan senang hati memberikannya. Pada bulan ini pula, bayi akan lebih responsif pada saat dia merasa jengkel maupun bahagia. Dia dapat marah-marah, menangis, berteriak, dan lain-lain ketika dia merasa jengkel. Sebaliknya, ketika dia merasa bahagia, dia akan tertawa lebih ekspresif dan jelas. Terakhir dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks to Aldina. We open a question session, and two friends who want to ask, please open the microphone and please write the question in the chat column. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Okay, please to Muhammad Ilham. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 80. Azan, nanti ya. Perkembangan motorik itu kan, biasanya anak tuh ada yang bisa berjalan tuh umur 8 bulan, ada yang 10 bulan, bahkan 1 tahun gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan perkembangan motorik tersebut tuh bisa berbeda-beda setiap anaknya? Tolong jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Rekano. Ya, moderator. Oke.
Rekano. Ya, dipersilakan kepada Saudara Rekano. Rekano ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekano Andrea Prastu, NIM 009. Di sini saya akan bertanya, jelaskan bagaimana cara untuk membentuk perkembangan biologis, motorik, dan kognitif dan serta sosial emosional. Tidak ada kendala. Jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Please write the question in column chat column. Next, the last question. izin bertanya moderator. Okay, to Saudari Afifana, it's your time. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Fitria dengan NIM 95. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana tentang keterlambatan perkembangan motorik, kognitif, dan sosial emosional pada masa bayi? Sekian, terima kasih. Okay, please write the question in chat column. Izin menjawab, moderator. Oke, dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ilham. Apa yang menyebabkan ada anak yang cepat berjalan dan ada anak yang lebih lambat berjalan? Apakah benar pertanyaan seperti itu? Ya, seperti itu PTM. Oke. Penyebab anak ada yang lambat dan cepat berjalan. Ada beberapa kasus anak terlambat berjalan dipengaruhi oleh kemampuan motorik dari faktor genetik. Jika anak terlambat berjalan, mungkin ada anggota keluarga yang mengalami hal yang sama sebelumnya. Hal ini bukan berarti anak cacat atau ketinggalan. Semua kemampuan motorik berjalan baik dan normal. Hanya saja terlambat dibanding teman yang lain dan tidak berbahaya. Selain itu, anak terlambat berjalan juga bisa disebabkan oleh gangguan perkembangan. Bisa jadi anak tidak hanya terlambat berjalan, tetapi keterlambatan dan perkembangan motorik kasar, halus, berbahasa, dan kemampuan sosial. Menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh hipotonia, rendahnya tonus otot yang membuat tubuh lebih lemas. Gangguan psikologis ini ketika seorang cemas pada tampilan fisik dan merasa lebih kelainan fisik. Bagaimana Saudara Ilham? Bisa nggak itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan anak tersebut? Kalau di faktor lingkungan bisa terjadi, yang pertama misalnya ada infeksi, atau bisa misalnya meningitis, hepatitis dan sitomegalovirus, cedera kepala, atau malnutrisi atau gizi buruk pada anak. Lalu ada rakitis atau kelainan tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D atau kalsium. Kebiasaan menaruh anak di box bayi dalam kasus yang sangat ekstrim biasanya atau radiasi menaruh anak di atas kasur atau box bayi yang membuat kemampuan motorik anak kasar tidak terlatih. Meski hal ini jarang terjadi, tapi terlalu lama bermain di atas kasur bisa membuat kemampuan motorik halus dan kasar anak menurun dan tidak berkembang. Bagaimana?
Ya, terima kasih Yami atas jawabannya. Moderator. Ya, please, to Aldina. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rekano, yaitu pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara agar perkembangan biologis, motorik, kognitif, dan sosial emosional pada masa bayi dapat berjalan dengan teratur dan lancar. Pada dasarnya, yaitu yang pertama dari mula ibu mengandung, yaitu bagaimana pola ibunya, misalnya pola makannya, pola hidupnya, dan bagaimana pola kesehatannya, seperti gizi orang tuanya, itu sangat berpengaruh bagaimana nanti kemampuan semuanya, itu sangat berpengaruh. Pertama, bagaimana pola gizi anaknya, pola makan ibunya, nanti akan berpengaruh kepada semua aspek perkembangan, baik itu biologis, motorik, kognitif, maupun sosial emosionalnya. Lalu bagaimana cara agar jalan lancarnya, yaitu bagaimana ibu dan misalnya ibu atau kedua orang tuanya, yaitu dapat mengatur pola makannya, pola kesehatannya, pola tidurnya, dan nanti misalnya ketika anak sudah lahir, maka bagaimana nanti ibu dan ibu atau ayah atau keluarganya mengatur bagaimana anaknya, makanan gizi anaknya ketika sudah lahir, lalu bagaimana lingkungan sekitarnya, dan bagaimana cara ibu atau ayahnya untuk mengajarkan hal-hal kecil yang nantinya akan menjadi kebiasaan bagi bayi di masa akan datang. Saya rasa itu pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Jawabannya langsung. Oke. Bagaimana kepada saudara Rekano? Apakah menerima jawabannya? Saya terima. Oke. Baik, saya terima. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Afifah Nafitria. Yang mana pertanyaannya, bagaimana keterlambatan perkembangan motorik, kognitif, dan sosio-emosional pada masa bayi. Jadi, pada usia ini, keterlambatan perkembangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Keterlambatan perkembangan pada perkembangan kognitif, motorik, dan sosioemosional dapat terjadi karena kondisi genetik seperti Down syndrome atau karena komplikasi pada saat mengandung seperti kemandulan, dan yang lain-lain. Lebih lengkapnya, keterlambatannya pada keterlambatan kognitif ini dapat mempengaruhi fungsi intelektual, mengganggu kesadaran, dan menyebabkan kesulitan dalam belajar. Selain itu, anak juga mengalami kesulitan berkomunikasi dan bermain dengan orang lain. Nah, keterlambatan kognitif ini dapat terjadi dan dialami cedera otak karena infeksi, seperti meningitis yang dapat menyebabkan pembengkakan di otak yang dikenal sebagai encephalitis. Di samping itu, Down syndrome juga dapat meningkatkan risiko terjadinya keterlambatan kognitif. Kemudian, keterlambatan motorik atau gerak. Keterlambatan pada keterampilan motorik akan mengganggu kemampuan anak untuk mengendalikan otot di lengan, kaki, dan tangan. Perkembangan motorik pada bayi ditandai dengan gejala kesulitan berguling atau merangkak. Kemudian, keterlambatan motorik ini dapat disebabkan oleh achondroplasia, kondisi genetik yang menyebabkan anggota gerak lebih pendek sehingga mempengaruhi otot, seperti cerebral palsy atau distrofi otot. Kemudian, keterlambatan pada sosioemosional, yaitu disebabkan oleh perbedaan otak dalam memproses informasi atau bereaksi terhadap lingkungan sekitar, sehingga kemampuan
untuk belajar, untuk berkomunikasi dan berinteraksi pada saat dia kelak beranjak usianya akan terganggu. Wah, iya po, ya milat. Okay, guys, that is presentation from I'm sorry for our mistakes. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.